Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam, Din. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana, Kang? Ya, kebetulan saya lagi nemenin anak-anak bermain sepeda di Kebun Raya Bogor. Tidak jauh dari rumah, tapi tempatnya sangat menyenangkan untuk dinikmati. Wah, rajin sekali ya Kang Irfan ini berolahraga. Biar tetap semangat ya, Kang. Bukan, kita sih bukan berolahraga yang sesungguhnya, tapi hanya sekedar memelihara kondisi badan agar tetap fit, agar tetap bisa beribadah, agar bisa tetap beraktivitas, agar bisa tetap melanjutkan perjuangan. Begitu kira-kira, Din. Ya, biar tetap semangat dan biar tetap bisa mencari berkah. Ngomong-ngomong melihara kesehatan nih, apa sama dengan memelihara kondisi jalan? Seperti yang sering Kang Irfan obrolin selama ini, Tentu ada hubungannya. apa pemeliharaan jalan juga menjaga kondisi layanan jalan, Kang? Ya, betul. Emang jalan sama dengan tubuh kita? Ya, persis dengan tubuh kita, Din. Karena jalan itu direncanakan, dibangun tidak dengan biaya murah. Memerlukan biaya cukup tinggi untuk mewujudkan sebuah jaringan jalan. Sehingga proses pemeliharaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Karena sekali kita tidak memelihara, maka investasi yang besar tadi untuk membangun jalan akan sia-sia saja dan tidak bisa digunakan dengan optimal. Oke, Kang. Lanjut ya obrolannya. Apa pemeliharaan jalan punya tujuan spesifik, Kang? Oh, tentunya ada beberapa tujuan dalam pemeliharaan jalan. Kalau boleh saya singkat, ada 3 tujuan utama di dalam melakukan pemeliharaan jalan. Yang pertama adalah menjaga performance atau menjaga fungsi jalan dapat digunakan secara optimal untuk transportasi, logistik, dan keperluan transportasi lainnya. Agar tetap aman, agar tetap berkeselamatan, agar tetap nyaman untuk pengguna lalu lintas jalan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkecil biaya operasional kendaraan atau BOK. Nah, BOK ini sangat berkaitan erat dengan kondisi jalan yang ada. Semakin bagus kondisi jalan, semakin optimal kondisi jalan, maka biaya operasional kendaraan juga semakin kecil. Salah satunya adalah apabila jalan kita bagus, apabila kondisi jalan kita baik, maka waktu tempuh juga akan semakin pendek. Otomatis saja kalau waktu tempuh semakin pendek, maka biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan, salah satunya bahan bakar atau depresiasi dari kendaraan itu sendiri akan turun. Jadi itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengurangi laju kerusakan. Karena kita tahu namanya jalan itu adalah barang atau benda yang dibangun oleh manusia. Jangankan benda atau barang yang dibangun oleh manusia, kita sendiri yang diciptakan oleh Tuhan tetap mengalami depresiasi, penurunan fungsi. Apalagi jalan yang memang diciptakan oleh kita sendiri, dibangun oleh kita sendiri. Sehingga pemeliharaan ini tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi laju kerusakan. Sehingga umur rencana yang kita rencanakan dari awal dapat tercapai. Kang, punten nih, Dinda potong ya. Emang berapa tahun sih umur rencana perkerasan itu? Katakanlah dalam MDP yang kita miliki, fleksibel 20 tahun atau rigid 40 tahun, dapat tercapai dengan optimal sampai dengan akhir umur rencana itu sendiri. Oke. Dinda boleh lanjut ya pertanyaannya, Kang? Boleh, apalagi, Din? Kalau bicara pemeliharaan jalan nih, bisa disederhanakan nggak sih jenis-jenis pemeliharaan jalan itu, Kang? Baik, ada 3 jenis pemeliharaan. Kita sederhanakan ya. Yang pertama adalah rutin maintenance. Ya, seperti tubuh kita. Kita melakukan olahraga 2 hari sekali, seminggu sekali, atau bahkan tiap hari bagi orang yang senang berolahraga. Kita minum yang sehat, makanan yang bergizi tiap hari, sama saja. Pemeliharaan jalan juga gitu. Ada namanya rutin maintenance. Rutin maintenance ini tidak berhenti selama 1 tahun penuh. Jadi katakanlah ada 364 atau 365 hari, lakukanlah pemeliharaan sepanjang waktu. Apa saja tontonannya di dalam melakukan pemeliharaan rutin? Salah satunya adalah pemeliharaan rumput. Memotong rumput di bahu agar tidak tinggi melebihi standar yang ada. Pembersihan saluran, memeriksa gorong-gorong, memastikan tidak ada lubang, melakukan buras, dan seterusnya. Banyak sekali pemeliharaan rutin yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah periodical maintenance atau pemeliharaan berkala. Apa aja pemeliharaan berkala itu? Cukup banyak.
Pemilihan berkala biasanya sudah direncanakan, entah itu setahun sekali, entah 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, mulai dari pelapisan ulang yang tipis. Nah, ini untuk menjaga agar kinerja jalan terus berlangsung. Dan yang ketiga adalah urgent maintenance atau tanggap darurat. Nah, ini biasanya kalau jalan mengalami kerusakan tiba-tiba, katakanlah karena banjir, karena gempa, karena bencana lain, karena longsor atau apapun. Nah, ini tidak ada direncana di dalam pemeliharannya. Jadi Din, kalau kita singkat menjadi 3 jenis pemeliharaan. Yang pertama adalah routine maintenance, yang kedua adalah periodical maintenance, yang ketiga adalah urgent maintenance. Paham, Din? Paham banget, Kang. Oke, terima kasih. Sekarang Dinda mau tanya tentang kerusakan jalan ya. Apa? Dinda mau tanya tentang karakteristiknya deh, Kang, kalau gitu. Karakteristik kerusakan? Kerusakan jalan itu punya karakteristik tertentu nggak sih, Kang? Oke, ada 2, Din. Ada 2, ada struktural, ada fungsional. Kalau struktural jelas, kerusakannya mengalami sampai dengan struktural badan jalan itu sendiri. Jadi secara struktur, jalan sudah tidak mampu menahan beban kendaraan di atasnya. Kalau fungsional, biasanya ditandai oleh kerusakan yang ada dan mempengaruhi fungsional jalan. Katakanlah tidak nyaman, tidak dalam kecepatan yang optimal. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus, apa kerusakan struktural bisa terjadi bersamaan dengan kerusakan fungsional? Fungsional dan struktural bisa terjadi bersamaan. Strukturalnya rusak, kemungkinan besar fungsional juga rusak. Tapi kalau fungsional saja yang rusak, belum tentu kerusakan struktural juga terjadi. Kang, Dinda agak lupa nih. Boleh diulang nggak, Kang? Apa aja sih jenis-jenis kerusakan itu? Kita sederhanakan aja, jenis kerusakan. Baik ya, ada jenis kerusakan. Ada 3 lagi jenis kerusakan. Yang pertama deformasi. Yang kedua adalah cracking atau retak. Yang ketiga adalah surface defect atau kerusakan permukaan. Kasih contoh dong, Kang, biar Dinda paham nih. Contohnya, baik. Yang pertama deformasi. Deformasi ada beberapa. Salah satunya ada alur atau rat ya. Kemudian shoving atau sungkur. Kemudian amblas atau depresi. Ada juga keriting, jalannya keriting gitu kan. Itu namanya corrugation. Nah, kalau contoh untuk crack, ada crocodile crack yang paling populer di kita, retak buaya, kemudian ada long crack, ada block crack ya. Ada retak-retakan, itu yang sering kita lihat. Bahkan ada retakan sarang laba-laba yang lebih jarang mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan permukaan atau surface defect. Seperti lubang ya, kemudian di patching kadang-kadang menjadi masalah juga, jadi bentuk kerusakan juga. Kemudian ada batuan yang aus, delamination, itu adalah contoh-contoh dari jenis kerusakan di permukaan. Baik ya, coba saya simpulkan, ada 3 jenis kerusakan. Yang pertama deformasi, yang kedua crack, dan yang ketiga adalah surface defect. Kang, nanggung nih, dikit lagi ya, Kang. Untuk penjelasan lapangannya ada nggak sih, Kang? Tentunya ada. Tapi jangan banyak-banyak ya. Apa yang Dinda mau tanya? Biar makin paham nih. Boleh nggak Akang kasih contoh dari indikasi, tindak lanjut, dampak lanjutan, sampai cara penanganan dari kerusakan jalan dong, Kang? Oke, kerusakan akibat retak buaya. Ini yang paling populer. Bukan buayanya kan yang populer, tapi retak buaya. Oke. Retak buaya ini indikasinya biasanya dimulai oleh retak yang berbentuk sarang laba-laba. Jadi retak buaya itu lebih rapat, sarang laba-laba lebih luas, tapi dia jaringannya kecil-kecil ya, sarang laba-laba lah, seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi sarang laba-laba kemudian dibiarkan, kemungkinan besar akan menjadi retak buaya. Kalau sudah ada retak buaya, indikasinya sangat rentan terhadap kerusakan. Ada air masuk, infiltrasi, kemudian air tergenang, dan memungkinkan tanah dasar menjadi basah. Artinya tanah dasar menjadi lunak. Kemungkinan kerusakan lanjutannya adalah terjadinya amblas. Nah, kalau sudah ada lekukan, ada amblas, maka struktural akan rusak. Di atasnya akan ada air tergenang, air terjebak, semakin membahayakan. Perbaikannya yang sederhana adalah segera kalau kita temukan retak buaya, kita potong, kita gali, kita ganti materialnya. Tapi ada syarat material, ada 3 syarat untuk kerusakan buaya ini. Yang pertama, material penggantinya harus tahan beban. Yang kedua adalah kedap air, dan yang terakhir dia tidak mudah susut. Karena kalau 3 sifat material penggantinya tidak seperti itu, maka kerusakan buaya akan terulang. Kang, lagi dong Kang contohnya. Boleh, satu lagi aja. 2 deh Kang, 2 contohnya.
Dua, boleh. Apa? Terus Kang, untuk perkerasan kaku gimana? Oke, betul. Sekarang sangat populer orang menggunakan rigid ya. Kadang-kadang jalan yang secara teknis tidak perlu rigid, bukan rigid. Tapi kemudian kerusakan. Biar gaul kali Kang. Itu betul. Jadi kadangkala kerusakannya ada di sambungan. Kerusakan sambungan ini ada dua kemungkinan. Pertama adalah telat waktu motong, sehingga arah potongannya tidak tepat. Yang kedua adalah pemakaian silannya yang kurang baik. Dan yang ketiga, jadi bukan dua ya, ada tiga berarti. Yang ketiga adalah tanah dasarnya juga kondisi tidak baik. Kalau dibiarkan sambungan beton ini tidak baik, maka akan masuk air. Air menjebak, tanah dasarnya rusak, kemudian bisa jadi pumping atau bisa jadi patah akhirnya si betonnya sendiri. Jadi harus segera ditangani. Gak boleh ditunda Kang. Betul, harus segera ditangani. Apa saja penanganannya? Yang pertama adalah segera ganti sambungan ini dengan material yang lebih baik, yang lebih kedap air. Kedap air ya Kang? Betul, harus dengan yang kedap air. Itu penanganannya. Kang, terakhir ya, ini beneran satu kali lagi Kang. Satu lagi, Din? Boleh. Tadi kan Akang sempat bilang patching tuh. Patching kan perbaikan. Kok tadi Akang bilang kerusakan sih Kang? Patching, betul. Patching ini kan sebenarnya akibat lubang atau akibat amblas ya. Jadi kalau lubang tidak ditangani akan terjadi genangan air akan terjebak, merusak struktur bawahnya. Kalau lubang bahaya, kendaraan harus turun kecepatannya. Kalau kecepatan tinggi akan berbahaya, akan tidak terkendali kendaraan. Nah, begitu ditambal tidak sempurna, tambalan itu tidak sempurna, bisa lebih rendah dari permukaan awal atau bisa lebih tinggi dari permukaan awal. Nah, ini juga sebuah kerusakan, jadi harus dihindari. Bagaimana memperbaikinya? Saat memperbaiki, lakukan metode penambalan yang tepat. Pertama ada lubangnya dipotong dulu atau amblasnya dipotong dulu yang berbentuk prismatik. Kemudian dibersihkan, dikasih perekat, dikasih material yang tepat. Nah, material ini salah satunya tidak boleh memiliki sifat yang tidak sejenis dengan material asli. Yang kedua adalah gunakan material yang mudah dipadatkan. Karena kerusakan patching adalah salah satunya akibat pemadatan yang tidak sempurna. Pemadatan yang kurang atau pemadatan berlebih. Itu sebenarnya masalahnya. Makasih banyak ya Kang. Dinda cukupkan dulu deh pertanyaannya. Nanti Dinda tanya-tanya lagi ya Kang. Kang jangan bosan ya. Cukup, Din? Oke, makasih. Ya, kita harus memelihara diri kita agar tetap sehat, agar tetap bisa beribadah, agar tetap semangat. Begitu juga jalan harus dipelihara agar kinerja jalan dapat optimal sesuai dengan umur rencananya. Baik, terima kasih. Selamat olahraga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Sehat-sehat ya Kang.